Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizky Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dasar khusus untuk kosinus dan tangen. Pengertian persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi dari beberapa sudut yang diketahui. Di sini ada 3 persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan trigonometri yang tidak memiliki penyelesaian. Contohnya, cos X sama dengan 4, sin X sama dengan negatif 2, sin 3X sama dengan min 3, dan seterusnya. Perlu kalian ingat bahwa di sini nilai sin, batas dari nilai sin itu adalah negatif 1 sampai positif 1. Nilai cos batasnya sama, negatif 1 sampai positif 1. Nilai tan batasnya negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Jadi ketika ada soal cos X sama dengan 4, jadi tidak ada nilai X yang memenuhi ketika X-nya itu dimasukkan, ya. Sudutnya itu dimasukkan, nilainya sama dengan 4, itu tidak ada. Karena di sini batasnya untuk cos itu adalah positif 1. Persamaan trigonometri yang memiliki penyelesaian. Contohnya tan X sama dengan tan 30 derajat. Di sini kalian pernah saya suruh mengerjakan, jika ada tan X sama dengan tan 30, maka tan 30 itu adalah nilainya sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 kita tulis lagi, selain tan 30 ada tan 210. Jadi ada himpunan penyelesaian antara lain 30 derajat, 210 derajat. Yang ketiga, persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua sudut. Jadi untuk persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua sudut itu bisa disebut juga dengan identitas trigonometri. Pada kelas 10 kalian pernah belajar pada materi trigonometri tentang identitas trigonometri. Contohnya di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ketika kalian masukkan X-nya ini berapapun, itu akan memenuhi. Misal kalian masukkan sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat dari 30 itu sama dengan 1. Sin kuadrat 330 ditambah cos kuadrat 330 itu juga sama dengan 1. Lanjut, persamaan trigonometri dasar. Jadi untuk persamaan trigonometri dasar ini nanti ada 2 buah bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk satuan derajat, yang kedua adalah satuan radian. Perlu kalian ingat bahwa di sini ya 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat, sehingga 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Kita mulai dari rumusin. Jika ada sin X sama dengan sin alfa derajat, maka X-nya sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360. Atau X-nya itu sama dengan 180 derajat min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk satuan radian tinggal kita cari di hubungan di sini. Jika ada sin X sama dengan sin alfa, maka X yang memenuhi itu sama dengan alfa derajat alfa ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Jadi diperoleh di sini X sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi. Atau X-nya sama dengan 180 derajat min alfa derajat ditambah K kali 360. 180, maka di sini kita ganti pi. Pi dikurangi alfa ditambah K kali 2 pi. Nomor 2, rumus cos. Jika ada cos X sama dengan cos alfa derajat, maka nilai X yang memenuhi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk satuan radian,
Jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka X yang memenuhi alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Bentuk yang ketiga, jika ada tan X sama dengan tan alfa derajat, maka X yang memenuhi itu sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk bentuk radian, tan X sama dengan tan alfa, maka X yang memenuhi sama dengan alfa ditambah K kali pi. Untuk semua K anggota bilangan bulat. Jadi di sini ada catatan bahwa di sini berlaku untuk semua K bilangan bulat. Tinggal kita lihat batas-batas pada soalnya. Jadi sebenarnya di sini kalian hanya cukup menghafal satu rumus ini, ya. Satu rumus satuan derajat. Nanti untuk 360 derajat tinggal kalian ganti 2pi. Untuk 180 derajat tinggal kalian ganti pi. Kita masuk untuk contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos X sama dengan cos 20 derajat. Untuk X-nya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi perlu kalian ingat rumusnya ya, ini harus hafal. Jika ada cos X sama dengan cos alfa derajat, maka X yang memenuhi sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita coba dulu di sini. Kita coret untuk cosnya. Ini biar tidak salah. Jadi di sini X, di sini 20 derajat. Maka penyelesaiannya X sama dengan alfa derajat. Alfanya di sini 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau yang kedua, min alfa derajat, berarti negatif alfanya 20, negatif 20 ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan nilai K-nya, K tadi adalah elemen bilangan bulat. Jadi di sini, K di sini nanti kalian lihat dari batasnya. Jika batasnya 0 sampai 360 derajat, biasanya di sini K itu dimulai dari 0, ya. Berarti untuk K sama dengan 0, maka X-nya 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti di sini 0 ditambah 20 derajat, maka hasilnya 20 derajat. Kita lihat di sini, batas yang di sini 20 derajat itu memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X-nya 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti 360 derajat tambah 20 derajat. 380 derajat. Tidak masuk dalam batas ini ya. Lebih dari 360 derajat maka tidak masuk. Maka di sini untuk 380 derajat itu tidak memenuhi. Atau yang kedua, X sama dengan min 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, sama, berarti di sini X-nya sama dengan min 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Negatif 20 derajat ditambah 0 sama dengan negatif 20. Karena batasnya dimulai 0, maka di sini negatif tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 20 derajat ditambah 360 derajat. Berarti 360 dikurangi 20, 340 derajat, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X-nya negatif 20 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Atau 720 derajat dikurangi 20 derajat, 700 derajat. Untuk batas ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu hanya 2, yaitu 20 derajat dan 340 derajat. Coba kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut.
sama soalnya, tetapi di sini batasnya saya ganti dari negatif 180 derajat sampai positif 180 derajat. Kalau dari sini bisa kita lihat yang batas negatif 180 sampai positif 180 hanya ada 20, negatif 20 dan positif 20. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Tan 3x sama dengan tan 3/4pi untuk batasnya 0 sampai 2pi. Perlu diingat ya, untuk rumus tan x sama dengan tan alfa, maka x-nya yang memenuhi hanya satu ya, alfa ditambah k kali pi. Seperti tadi, kita coret dulu. Jadi untuk tan x sama dengan tan alfa, maka x yang memenuhi x sama dengan alfa ditambah k kali pi. Ya, maka di sini 3x 3/4pi. Maka 3x sama dengan alfanya 3/4pi ditambah k kali pi. Maka x-nya sama dengan 3/4pi ditambah k kali pi per 3. Sama dengan 3/4pi per 3, berarti 3/12pi ditambah k kali pi per 3. Atau bisa saya tulis k kali 1/3 pi ya. Di sini untuk mempermudah mengerjakan ya, jika dalam bentuk radian itu kalian samakan penyebutnya, terutama jika bentuknya seperti ini, 3x, 5x, 7x, 8x, dan seterusnya. Karena ini mempermudah untuk mengerjakan. Kita samakan penyebutnya. Berarti di sini 3/12pi, 3 kali berapa biar hasilnya 12 kali 4, maka 3 kali 4 12, 1 kali 4 4. Berarti 3/12pi ditambah k kali 4/12pi. Untuk k sama dengan 0, maka nilai x-nya 3/12pi ditambah 0 kali 4/12pi sama dengan 0 tambah 3/12pi. 3/12pi atau sama dengan 1/4. Kita lihat di batas 1/4 memenuhi. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 3/12pi ditambah 4/12pi. 3 tambah 4, 7/12pi. Memenuhi. Untuk k sama dengan 2, 3/12pi ditambah 8/12pi. Sama dengan 8 tambah 3, 11/12pi. Masih memenuhi. Untuk k sama dengan 3, 3/12pi ditambah 12/12pi. 3 tambah 12, 15/12pi. Atau bisa disederhanakan 5/4pi. Memenuhi. Untuk k sama dengan 4, x-nya sama dengan 3/12pi ditambah 4 kali 4, 16/12pi. 16 tambah 3, 19/12pi. Untuk k sama dengan 5, x-nya sama dengan 3/12pi ditambah 20/12pi. Sama dengan 20 tambah 3, 23/12pi. Masih memenuhi. Untuk k sama dengan 6, x-nya itu sama dengan 3/12pi ditambah 24/12pi atau 27/12pi. Ya, di sini ya sudah tidak memenuhi karena di sini jika penyebutnya 12, maka pembilang maksimalnya adalah kalau 2pi berarti 2 kali 12pi, 24pi. Jadi di sini untuk pembilang maksimum itu adalah 24pi. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis 1/4pi, 7/12pi,
11 per 12 pi, 5 per 4 pi, 9 per 12 pi, 23 per 12 pi. Ya, saya tulis di sini ya. Terus biasanya di sini ya untuk batas 0 sampai 2 pi, himpunan penyelesaiannya itu 2 kalinya dari yang di sini. Jika di sini 3, maka himpunan penyelesaiannya itu 6. Di sini 5, himpunan penyelesaiannya 10, tetapi biasanya untuk batas ini ya. Di sini untuk cara yang lebih mudah, jika ada tan 3x sama dengan tan 3 per 4 pi untuk batas 0 sampai 2 pi, ini nanti caranya sama, kita cari ya, ini soal yang sama dengan sebelumnya. Kita cari dengan bentuk ini sampai bentuk yang penyamaan penyebut. X sama dengan 3 per 12 pi ditambah K kali 4 per 12 pi ya. Berarti di sini ini adalah suatu kelipatan ya. Di sini kita mulai untuk K sama dengan 0, 3 per 12 pi. Untuk K sama dengan 1 tinggal kalian tambahkan 4 per 12 pi karena kelipatannya nanti di sini. Berarti 3 tambah 4 7 per 12 pi. Untuk K sama dengan 2 ditambah lagi 4 per 12 pi, 11 per 12 pi. Untuk K sama dengan 3 ditambah lagi 15 per 12 pi. Untuk K sama dengan 4 ditambah lagi 4 per 12 pi, 19 per 12 pi. Untuk K sama dengan 5 ditambah 4 per 12 pi, 23 per 12 pi. Untuk K sama dengan 6 ditambah 4 per 12 pi, 27 per 12 pi. Karena batas maksimumnya tadi berapa? 2 pi, berarti pembilangnya maksimumnya 24. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya 3 per 12 pi, 7 per 12 pi, 11 per 12 pi, 5 per 12 pi, 19 per 12 pi, 23 per 12 pi ya. Tinggal disederhanakan, 1/4 pi, 7 per 12 pi, 11 per 12 pi, 5 per 4 pi, 19 per 12 pi, 23 per 12 pi. Lanjut, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos 4x sama dengan cos 48 untuk batasnya 0 sampai 360 ya. Untuk rumus ini tidak saya bahas karena sudah dari awal tadi. Maka kita coret dulu. 4x sama dengan, di sini alfa ya, berarti 4x sama dengan alfa derajat 48 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 480 derajat ditambah K kali 360 derajat per 4. 48 per 4, 12 derajat ditambah K kali 360 derajat per 4. Berarti ditambah K kali 90 derajat ya. Sama ya. Untuk K sama dengan 0, karena di sini batasnya 0 sampai 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 12 tambah 0, 12 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya 12 tambah 90, 102 derajat. Untuk K sama dengan 2, X-nya 12 kali 100 ditambah 180 derajat, sama dengan 192 derajat. Masih memenuhi batas ini. Untuk K sama dengan 3, X-nya 12 tambah 270 derajat, sama dengan 282 derajat. Masih memenuhi. Untuk K sama dengan 4, X-nya 12 derajat tambah 360 derajat, 372 derajat. Sudah tidak memenuhi. Untuk yang kedua, X sama dengan min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti di sini 4X sama dengan min alfa derajat, berarti min alfanya 48 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan negatif 48 derajat ditambah K kali 360 derajat per 4.
atau sama dengan negatif 48 derajat bagi 4 negatif 12 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 4 ditambah K kali 90 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X nya sama dengan negatif 12 derajat ditambah 0, berarti negatif 12 derajat, tidak memenuhi batas ini, negatif ya. Untuk K sama dengan 1, X nya negatif 12 derajat ditambah 1 kali 90, berarti 90 dikurangi 12 sama dengan 78 derajat, memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X nya negatif 12 derajat ditambah 2 kali 90, 180 min 12, 168 derajat, memenuhi. Untuk K sama dengan 3, X nya sama dengan negatif 12 derajat ditambah 270 derajat, berarti 270 kurangi 12, 258 derajat, memenuhi. Untuk K sama dengan 4, X nya negatif 12 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 348 derajat, masih memenuhi. Di sini untuk K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 5, X nya sama dengan negatif 12 derajat ditambah 450 sama dengan 438, tidak memenuhi. Berarti tinggal kita urutkan himpunan penyelesaian yang memenuhi: 12, 78, 102 derajat, 168 derajat, 192 derajat, 258 derajat, 282 derajat, 348 derajat. Kita lanjutkan untuk perhitungan yang lebih mudah ya. Di sini ya, misal kalian mengerjakan soal untuk pilihan ganda ya. Di sini saya berikan caranya. Langkah pertama, ini contoh yang sama seperti tadi ya. Jika ada cos 4x sama dengan cos 48 derajat, batasnya 0 sampai 360 derajat. Maka langkah pertama kalian cari untuk x sama dengan terlebih dahulu. X sama dengan 12 plus K kali 90 derajat ya. Berarti untuk K sama dengan 0, 12 ditambah K sama dengan 1 tambah 90, berarti 102, ditambah lagi 90, 192 derajat, ditambah lagi 90, 282 derajat, ditambah lagi 90 derajat, sama dengan 372 derajat. Kita stop di sini karena di sini sudah melebihi batas yang berlaku ya. Jadi tinggal dijumlahkan dengan kelipatan yang di sini. Jadi mulai 12 untuk K sama dengan 0, 12 tambah 90, 102, berarti ini yang berlaku. Kemudian tambah 90, masih masuk ke batas, tambah 90 lagi, 282 masih masuk, tambah 90 derajat lagi, 372, sudah tidak memenuhi ya, berarti berhenti. Kemudian yang kedua 4x sama dengan min 48 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka X nya caranya sama, negatif 12 derajat ditambah K kali 90 derajat. Berarti untuk K sama dengan 0, negatif 12 derajat ditambah untuk K sama dengan 1 tambah 90, berarti 78 derajat ditambah 90 lagi, 168 derajat ditambah 90 derajat lagi, 258 derajat ditambah 90 derajat lagi, sama dengan 348 derajat, masih memenuhi, ditambah 90 derajat sama dengan 438, sudah tidak memenuhi. Untuk HP nya tinggal kalian urutkan dari yang paling kecil, 12,
78, 102, 168, 192 derajat, 258 derajat, 282 derajat, 348 derajat. Kita masuk contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos 2x plus sepertiga pi sama dengan cos 5/6 pi dengan batas 0 sampai 2 pi ya. Di sini saya lihat di LKS batasnya hampir semua 0 sampai 2 pi. Jadi di sini saya fokus pada batas itu. Seperti tadi, langkah pertama kita coret biar tidak bingung ya. Berarti ini X, ini alfa, ini 2x plus sepertiga pi sama dengan 5/6 pi ya. Berarti di sini alfanya 5/6 pi. Untuk bentuk yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi. Berarti di ruas kiri itu ada 2x plus sepertiga pi. 2x plus sepertiga pi kalian taruh di ruas kiri sama dengan alfa. Alfanya 5/6 pi. 5/6 pi ditambah K kali 2 pi. Ini untuk ruas kanannya. Berarti 2x sama dengan 5/6 pi, sepertiga kita pindah, berarti min sepertiga pi ditambah K kali 2 pi. Atau kita samakan penyebutnya ya, 5/6 pi min 2/6 pi ditambah K kali 2 pi. Maka 2x sama dengan 3/6 pi ditambah K kali 2 pi. X nya 3/6 bisa saya tulis 1/2 pi ditambah K kali 2 pi per 2. Setengah pi bagi 2 berarti 1/4 pi ditambah K kali 2 pi per 2. 2 pi per 2 kita samakan penyebutnya 4. Berarti 2 kali berapa biar hasilnya 4? 2 kali 2 atas juga kalikan 2. K kali 4/4 pi. Untuk K sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1/4 pi. Untuk K sama dengan 1 berarti 1/4 tambah 4/4 pi. 1/4 tambah 4/4, 5/4 pi. Untuk K sama dengan 2, 1/4 ditambah 2 kali 4, 8/4 pi. Berarti 9/4 pi. Tidak memenuhi. Karena di sini untuk penyebut sama dengan 4, pembilangnya maksimal 8 ya, 2 kali 4 8. Kita lanjutkan. Atau X sama dengan min alfa derajat ditambah K kali 2 pi. Berarti ruas kirinya di sini 2x plus 1/4 pi sama dengan min alfa. Alfanya 5/6, berarti min 5/6 pi ditambah K kali 2 pi. Caranya sama. Berarti 2x sama dengan min 5/6 pi, kita pindah, min sepertiga pi ditambah K kali 2 pi atau sama dengan min 5/6 pi. Kita samakan penyebutnya, berarti min 2/6 pi ditambah K kali 2 pi. 2x sama dengan min 5 min 2, min 7/6 pi plus K kali 2 pi. Maka X nya sama dengan min 7/6 pi ditambah K kali 2 pi per 2. Min 7/6 pi bagi 2, min 7/12 pi ditambah, sama, kita samakan penyebutnya, 2/2 pi itu sama dengan 12/12 pi. Berarti min 7/12 pi ditambah K kali 12/12 pi. Untuk K sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 7/12.
Untuk K sama dengan 1, berarti min 7 per 12 ditambah 12 per 12, 5 per 12 pi, memenuhi. Untuk K sama dengan 2, min 7 per 12 pi ditambah 2 kali 12, 24 per 12, berarti 17 per 12 pi. Untuk K sama dengan 3, berarti 7 per 12 pi ditambah 36 per 12, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi tinggal kita tulis, diurutkan dari yang paling kecil. 1/4 pi itu ketika kita samakan di sini berarti 3 per 12. Kemudian 5/4 berarti 15 per 12. Berarti urutannya 1/4 pi, 5 per 12 pi, 5/4 pi, 17 per 12 pi. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Tan 3x min 15 derajat sama dengan tan 45 derajat untuk batas x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Tan x sama dengan tan alfa derajat, x-nya sama dengan alfa derajat ditambah k kali 180 derajat. Jadi di sini ruas kiri x, ruas kanan alfa derajat. Ya. Ruas kiri 3x min 15 derajat, ruas kanan atau alfanya 45 derajat. Ruas kiri ya, berarti 3x min 15 sama dengan alfa 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Berarti 3x-nya sama dengan, kita pindah, berarti 45 derajat ditambah 15 derajat ditambah k kali 180 derajat. Atau x-nya 60 derajat ditambah k kali 180 derajat per 3 sama dengan 60 derajat bagi 3, 20 derajat ditambah k kali 180 derajat bagi 3, 60 derajat. Berarti di sini bentuk x-nya sama dengan 20 derajat ditambah k kali 60 derajat. Untuk k sama dengan 0 berarti 20 tambah 0, 20 derajat. Untuk k sama dengan 1 tambah 60 derajat sama dengan 80 derajat. Dilihat di sini merupakan kelipatannya. Terus untuk k sama dengan 2 tambah 60 lagi sama dengan 140 derajat. Untuk k sama dengan 3 tambah 60 lagi 200 derajat ditambah 60 lagi 260 derajat ditambah 60 lagi 320 derajat ditambah 60 400 derajat. 400 derajat batas 0 sampai 360 derajat tidak memenuhi, berarti berhenti. Berarti himpunan penyelesaiannya 20 derajat, 80 derajat, 140 derajat, 200 derajat, 260 derajat, 320 derajat. Untuk contoh selanjutnya, di sini agak berbeda ya. Jadi, ketika kalian tadi menemukan sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, kemudian tan sama dengan tan. Nah, di sini berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Sin 3x sama dengan cos x untuk batas x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Berarti di sini sin sama dengan cos, ya.
Perlu diingat ketika kelas 10 masih sama materi kelas 10 tentang relasi sudut di berbagai kuadran ya. Kalian pasti menemukan ini. Jika ada sin 90 derajat min X itu sama dengan cos X. Jika ada cos 90 derajat min X itu sama dengan sin X. Ya, di sini diingat-ingat karena kita perlu menggunakan ini. Jadi ini nanti bisa kita buat menjadi sin X sama dengan sin ya. Berarti sin 3X itu sama dengan sin ya cos X. Cos X itu bisa kalian ubah menjadi bentuk apa? Sin 90 min X. Ya, berarti di sini sin 3X sama dengan sin 90 derajat min X. Cos X diubah jadi sin 90 derajat min X. Sudah bentuk sin sama dengan sin. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jika ada sin X sama dengan sin alfa derajat, maka X-nya sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti untuk ruas kiri 3X sama dengan 90 derajat min X ditambah K kali 360 derajat. Atau ini kita pindah 3X plus X berarti 4X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Atau X-nya itu sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat per 4. Hitungan aljabar seperti biasa ya. Berarti di sini 90 derajat per 4 22,5 derajat ditambah K kali 360 derajat per 4 90. Ya. Kita pakai yang cepat saja. Untuk K sama dengan 0 22,5. Kelipatan lagi ya 90. Berarti untuk K sama dengan 1 tambah 90 112,5 derajat ditambah 90 lagi 202,5 derajat ditambah 90 lagi 292,5 derajat. Kalau ditambah 90 sudah tidak memenuhi. Sama bentuk yang kedua, sin 3X sama dengan sin 90 derajat min X. Ya, berarti ruas kirinya 3X sama dengan 180 min alfa. Alfa di sini 90 min X. Hati-hati. Di sini min karena di sini alfanya secara keseluruhan. Alfanya secara keseluruhan 90 derajat min X, jangan lupa dikasih kurung ya, ditambah K kali 360 derajat. Berarti 3X sama dengan 180 derajat min 90 derajat min kali min plus X ya. Berarti min 90 derajat plus X plus K kali 360 derajat ya. X-nya kita pindah ya, kita samakan sama yang sejenis. 3X min X 2X sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat per 2. 45 derajat ditambah 100 K kali 180 derajat. Berarti untuk K sama dengan 0
45 ditambah untuk K sama dengan 1 tambah 180 karena kelipatannya di sini 180 derajat. 45 derajat tambah 180, 225 derajat. Tambah 180 lagi sudah tidak memenuhi. Berarti ada dua penyelesaian untuk yang ini. Tinggal kita urutkan. 22,5 45 derajat, 112,5 derajat, 202,5 derajat, 225 derajat, terakhir 292,5 derajat. Yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos 3x sama dengan sin x dengan batas x-nya antara 0 sampai 2pi. Batasnya di sini merupakan satuan radian. Jadi untuk hasil akhir himpunan penyelesaiannya juga wajib dalam bentuk radian. Jika di sini batasnya derajat, maka hasil akhirnya himpunan penyelesaiannya juga wajib derajat. Sekarang kita kembali ke soal. Cos 3x sama dengan sin x. Kita lihat cos sama dengan sin tidak ada. Berarti salah satu ruas atau yang lebih mudah ruas kanan kita ganti ke dalam bentuk cos ya. Ini tadi ya, bentuk yang tadi. Jika ada sin 90 derajat min x sama dengan cos x. Jika ada cos 90 derajat min x sama dengan sin x. Perlu diingat untuk hubungan antara satuan radian dan satuan derajat, 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 90 derajat bisa kita ganti pi per 2. Jadi jika ada sin pi per 2 min x itu sama dengan cos x. Jika ada cos pi per 2 min x itu sama dengan sin x. Ya, berarti kita ubah cos 3x sama dengan sin x. Itu bisa kita ubah cos 3x sama dengan cos pi per 2. Berarti kita sudah bisa memakai rumus cos sama dengan cos. Di sini ruas kiri itu sama dengan 3x, ruas kanan pi per 2 min x atau alfanya ya. Berarti ruas kiri 3x sama dengan alfa pi per 2 min x ditambah k kali 2pi. X-nya kita pindah yang di ruas kanan, berarti 3x plus x sama dengan 4x, 4x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Maka x-nya sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi per 4. Atau bisa kita tulis pi per 2 per 4, pi per 8 ditambah k kali 2pi per 4. Biar penyebutnya sama langsung kita kalikan 2. Berarti 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. Sudah sama penyebutnya. X-nya sama dengan pi per 8 ditambah k kali pi per 4. Ya, kita pakai cara yang lebih cepat tadi ya. Berarti di sini kelipatannya nanti ditambah 4 per 8pi. Untuk k sama dengan 0, pi per 8 ditambah k sama dengan 1, 4 per 8pi sama dengan 5 per 8 ditambah 4 per 8pi sama dengan 9 per 8pi ditambah 4 per 8pi sama dengan 13 per 8pi ditambah 4 per 8pi sama dengan 7 per 8pi ya. 13 per 8pi ditambah 4 per 8pi berarti sama dengan 17 per 8pi. Di sini 17 per 8pi tidak memenuhi karena 2pi berarti 2 kali 8 16. Pembilangnya maksimal 16pi. Jadi 17 per 8 tidak memenuhi. Lanjut. Sama ya. Ruas kiri, ruas kanan. Berarti 3x sama dengan min alfa. Berarti min dari alfanya itu keseluruhan ya. Berarti kalian harus kurung pi per 2 min x
ditambah K kali 2pi. Kalau tidak dikurung nanti salah ya. Berarti di sini 3x sama dengan min pi per 2 ditambah min pi per 2 ditambah x ditambah K kali 2pi. X-nya saya pindah, berarti 3x min x 2x sama dengan min pi per 2 ditambah K kali 2pi. X-nya sama dengan min pi per 2 ditambah K kali 2pi per 2 sama dengan min pi per 4 ditambah, disamakan langsung 2 per 2 berarti jadi penyebutnya 4, berarti kali 2, atas kali 2 4 per 4 pi. Untuk K sama dengan 0 berarti X nya sama dengan min pi per 2 ditambah kelipatannya di sini 4 per 4 berarti plus 4 per 4 pi sama dengan 3 per 4 pi ditambah lagi 4 per 4 pi sama dengan 7 per 4 pi. Kalau 4 per 4 nanti berarti batasnya maksimal 8 per 4. Kalau ditambah 4 per 4 sudah tidak memenuhi penyelesaian, jadi hanya ada 2. Himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang terkecil, 1/8, 5 per 8, 3 per 4 atau 6 per 8 ya. Kemudian 9 per 8, 13 per 8, yang terakhir 7 per 4 pi atau 14 per 8. Cukup sekian pertemuan hari ini ya. Jika ada yang ditanyakan boleh WA, boleh ditanyakan di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.